Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis data eksploratif performa tim liga berdasarkan nilai pasar dan performa pemain. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puina Syabita dengan nomor NPM akhir 006. Selanjutnya Perkenalkan akan nama, dilanjutkan oleh teman saya. perkenalkan nama saya Desya Sari dengan NPM akhir 10. Perkenalkan nama saya Farel Tahir dengan MA 22. Perkenalkan, saya Lila Viva Ardani dengan NPM terakhir 025. Perkenalkan, saya Retno Pujastuti dengan NPM terakhir 80. Yang pertama ada eksekutif summary, ringkasan tujuan. Tujuan dari proyek EDA ini adalah untuk memahami hubungan antara nilai pasar pemain sepak bola dengan performa mereka di berbagai liga profesional dunia. Data sumber. Data yang digunakan berasal dari dua sumber di platform Kaggle. Dataset pertama berisi data pencetak gol di berbagai liga utama, sedangkan dataset kedua berisi data nilai pasar dan statistik performa pemain. Temuan utama. Yang pertama, terhadap korelasi positif lemah, yaitu 0,23 antara market value dan goals, yang menunjukkan bahwa peningkatan nilai pasar pemain tidak selalu diikuti oleh peningkatan jumlah gol yang dicetak. Yang kedua, distribusi pemain paling banyak berasal dari Liga Top Eropa seperti Serie A, Bundesliga, dan LA Liga menunjukkan bahwa data lebih berfokus pada liga besar dengan jumlah pemain terbanyak. Yang ketiga, variasi jumlah gol antar pemain cukup besar, terlihat dari hasil box spot dengan beberapa outlier yang menggambarkan pemain berforma luar biasa di atas rata-rata. Yang keempat, korelasi kuat ditemukan antara variabel matches played, minutes, dan shots, menandakan bahwa semakin lama waktu bermain, semakin besar peluang pemain menghasilkan tembakan. Yang kelima, perbedaan signifikan nilai pasar antar pemain dalam bar chart menunjukkan kesenjangan antar pemain bintang dan pemain lain, menggambarkan ketimpangan ekonomi dalam pasar transfer sepak bola. Kemudian rekomendasi praktis. Yang pertama, klub dapat mempertimbangkan faktor lain seperti efisiensi tembakan dan kontribusi non-gol dalam menentukan nilai pasar pemain agar penilaian lebih objektif. Yang kedua, analisis lanjutan dapat dilakukan dengan menambahkan variabel taktis seperti posisi dan kontribusi asis untuk meningkatkan akurasi prediksi performa terhadap nilai pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk datanya, pertama di data 1, untuk dictionary-nya ada kolom country, league, club, player names, matches played, substitution, minutes, goals, XG per average match, shots on target, shots per average match, on target per average match, dan year. Lalu untuk data 2, kolom-kolomnya ada player names, nationality, position, squad, age, birth year, value, height, league, dan juga seed. Lalu berikut adalah struktur folder, di mana di dalam folder utama ada folder dashboard, ada folder data, folder notebooks, dan juga folder report. Selanjutnya adalah diagram alur. Jadi pertama ada data akuisisi, lalu ada data cleaning, data transformasi, data merging, data analisis, data visualisasi, lalu pembuatan dashboard. Lalu pada langkah yang pertama ada langkah cleaning. Di sini ada dataset sebelum di cleaning dan setelah di cleaning. Dataset yang kita cleaning yaitu pada dataset yang kedua. Sebelum di cleaning masih terdapat karakter atau simbol tidak jelas, serta aksen-aksen yang tidak jelas juga. Lalu setelah di cleaning, kita bisa menghapus aksen, simbol tidak jelas, dan menghapus tanda baca yang tidak jelas juga. Dapat dilihat pada tabel. Next. Lalu, langkah selanjutnya adalah deduplikasi atau strategi dan hasil mencari duplikasi data. Dengan ISNUL terdeteksi adanya duplikasi data sejumlah 3 kolom. Untuk mengatasinya dengan mengedrop atau menghapus kolom duplikasi, sehingga data yang semulanya 156 hingga 158 enteris berubah menjadi 153 hingga 155 data. Lalu pada metode missing value,
terdapat pada kolom klub di baris 25 dan 153. Karena kolom ini bersifat kategorikal dan berulang antar pemain, nilai kosong dapat diisi menggunakan metode forward file atau mengikuti klub pada baris sebelumnya yang kemungkinan masih dalam kelompok liga atau klub yang sama. Next adalah transformasi. Operasi aritmatika dengan NaN. Pada tahap ini kita tidak melakukan karena dataset kolom kita yang bernilai NaN itu pada tipenya kategorikal, sehingga kita tidak dapat menggunakan operasi aritmatika dengan NaN. Lalu pada rename axis atau indeks, di sini kita merubah eh, nama-nama pada kolom agar mudah dipahami dan dibaca. Lalu pada proses binning atau diskritisasi, di sini mengelompokkan pemain berdasarkan nilai belanja atau value menjadi murah, sedang, mahal, dan sangat mahal, serta berdasarkan XG atau expected goal menjadi rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kolom segmentasi menunjukkan kombinasi antara besarnya belanja pemain dan tingkat performa tim melalui peluang mencetak gol. Lalu pada proses filtering kontekstual pada tahap ini, dataset 1 hanya mengambil data tahun 2019 dan 2020. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan konteks analisis agar data yang digunakan relevan dan sebanding dengan dataset yang kedua. Lalu pada proses reshaping ada melt terhadap pivot. Di sini ada tabel hasil match dan hasil pivot. Lalu pada proses selanjutnya adalah merging. Di sini ada dataset 1 dan dataset 2. Lalu terdapat tabel yang sesudah di merging menggunakan inner, left, dan right. Pada tabel inner berisi hasil gabungan dua tabel yang sama-sama berisi informasi pemain. Karena ini inner, hanya pemain yang ada di kedua tabel yang ditampilkan. Lalu tabel left mengambil semua baris dari tabel kiri, DF1, lalu ditambahkan kolom dari tabel kanan, DF2, jika ada baris dengan player names yang cocok. Jika tidak cocok, maka akan berubah menjadi none. Tabel right mengambil semua baris dari tabel kanan, DF2, lalu ditambahkan dengan kolom dari tabel kiri, DF1. Jika ada nilai player names yang cocok, namun jika tidak cocok, akan berubah menjadi nilai none. Baik, pada tahap selanjutnya yaitu proses visualisasi. Yang pertama ada line chart, di mana perubahan trend value dan XG pemain dari tahun ke tahun, sehingga dapat terlihat penurunan performa dengan selisih 1 tahun. Yang kedua ada bar chart, di mana perbandingan rata-rata value antar pemain. Grafik ini dapat memudahkan proses identifikasi pemain dengan nilai tertinggi maupun terendah. Next. Selanjutnya, yang ketiga ada scatter plot, di mana pada grafik tersebut menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel value dan XG. Pola sebaran titik membantu melihat korelasi antar variabel. Yang keempat ada bubble chart, di mana hasil variasi dari scatter plot yang menampilkan hubungan 3 variabel sekaligus dengan 2 variabel melalui sumbu X dan Y, di mana sumbu X-nya adalah value dan sumbu Y-nya adalah XG, sedangkan ukuran gelembung mewakili variabel tambahan yaitu value. Next. Selanjutnya ada pie chart, di mana pie chart tersebut menggambarkan proporsi total XG pemain dari 10 pemain dengan value terbesar. Selanjutnya ada lollipop chart, di mana eh, visualisasi tersebut menunjukkan rata-rata SG tiap pemain dengan tampilan grafik dan titik untuk mempermudah pembacaan perbedaan antara variabel pemain. Selanjutnya, selanjutnya ada polar chart, di mana menampilkan performa pemain berdasarkan beberapa matriks seperti goals, XG, short, dan on target untuk menunjukkan keunggulan relatif setiap pemain. Selanjutnya ada histogram, di mana histogram tersebut menunjukkan distribusi frekuensi nilai value pemain, sehingga dapat diketahui sebaran value pemain yang didominasi oleh nilai rendah hingga menengah. Selanjutnya ada tahap statistika analis, yaitu
Di sini tahap pertama ada statistika deskriptif. Pada bagian ini bertujuan untuk menggambarkan ukuran pemusatan, yaitu ada mean, median, dan modus, serta penyebaran datanya, yaitu ada varian, standar, deviasi, IKR, dan range dari setiap indikator pertandingan. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa variabel memiliki kecenderungan nilai yang dominan, sementara variabel lainnya memiliki sebaran yang cukup bervariasi antar pertandingan. Next. Tahap selanjutnya ada statistika distribusi. Kita menggunakan yang tahap awal yaitu distribusi normal. Pada bagian ini, dari kolom atau variabel yang ada di dataset kita, itu yang memiliki distribusi normal, yaitu ada di shots per average match dan on target per average match. Pada tahap selanjutnya ada distribusi uniform. Pada tahap distribusi uniform ini bertujuan untuk membandingkan bentuk distribusi data asli dengan simulasi distribusi uniform untuk melihat pola persebaran menit bermain. Tahap selanjutnya ada distribusi eksponensial. Jadi sama seperti sebelumnya, tujuannya untuk membandingkan pola data asli dengan simulasi distribusi eksponensial. Tahap distribusi yang terakhir ada di distribusi binomial. Pada bagian ini menunjukkan permodelan probabilitas jumlah keberhasilan, yaitu ada di on target dengan menggunakan distribusi binomial berdasarkan banyaknya percobaan dari peluang keberhasilan. Tahap selanjutnya ada CDF dan ECDF. Pada distribusi normal, super average kurva ECDF empiris mengikuti pola CDF teoritis dengan baik. Jadi menunjukkan bahwa distribusi per average match mendekati distribusi normal. Jadi pada tahap distribusi uniform, kita menggunakan variabel menit. Jadi dapat dilihat dari grafik, perbedaan antara CDF teoritis dan ECDF cukup signifikan, menandakan bahwa data menit tidak tersebar secara merata seperti asumsi distribusi uniform. Next, QQ plot. Dalam gini, dalam QQ plot ini kita menggunakan kolom shoot per average match. Jadi, pada distribusi shoot per average match ini menunjukkan pola yang mendekati distribusi normal. Selanjutnya ada dashboard. Dapat dilihat terdapat yang pertama kita dapat memilih filter, ada filter liga, variabel X, dan variabel Y. Kemudian pencet terapkan jika sudah dipilih variabelnya. Ini adalah filter-filter yang bisa dipilih. Dapat dilihat pada gambar. Next. Kemudian ada grafik pie chart yang menunjukkan distribusi pemain berdasarkan liga tempat mereka bermain. Next. Visualisasi interaktifnya ada scatter plot, kemudian ada bar chart, kemudian ada box plot, distribusi Y. Selanjutnya ada grafik heat map yang menunjukkan korelasi antar variabel numerik. Kemudian di bawahnya ada insight-nya. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data eksploratif terhadap performa pemain dan nilai pasar di liga-liga top Eropa, ditemukan bahwa hubungan antara market value dan performa pemain seperti jumlah gol, tembakan, serta menit bermain bersifat positif namun lemah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pasar tidak hanya ditentukan oleh performa, tetapi juga dipengaruhi faktor lain seperti usia, popularitas, posisi, dan reputasi klub. Liga besar seperti Serie A, Bundesliga, dan LLG mendominasi pemain bernilai tinggi, sementara beberapa pemain dengan performa luar biasa muncul sebagai outlier. Dashboard interaktif yang dibuat memudahkan eksplorasi hubungan antar variabel dan mendukung analisis berbasis data dalam menilai performa dan potensi investigasi pemain, serta membuka peluang untuk pengembangan lanjutan seperti analisis tren tahunan, pengembangan variabel kontekstual, dan penerapan prediksi berbasis machine learning.